Katanya ini gelas yang pertama nyampe di Jakarta. Halo guys, welcome back to Shasho Coffee Channel. Di episode kali ini gua kedatangan barang baru. Ini project dari Hario, namanya Hario Curve. Oke, sambil gue unboxing, gue ini sebenarnya mau ngasih tahu kalian betapa pentingnya untuk pilih gelas di dunia brewers coffee. Oke, ini unboxingnya. Boxnya juga keren ya, dia ada tulisannya di atas. Jadi Hario ini kerjasama dengan Oasis Coffee Roaster yang bernama Yuta. Jadi gelasnya ini tuh sensory cup, sama seperti origami, tapi yang ini beda ya. Hario itu kalau bisa dilihat dari dua sisi, ini ada bentuk curve yang agak aneh, tapi nanti gue akan jelasin bedanya dengan origami. Ya, kalau origami dia kan lebih lurus tuh modelnya. Kalau ini dia agak aneh, cekung modelnya. Oke, yang pertama itu dari segi bentuk. Jadi gue ada 3 gelas di sini. Yang pertama ini dari bentuk itu dia ada yang bentuk cekung ke dalam, ada yang bentuk cekung keluar, dan ada yang netral. Jadi masing-masing gelas ini ada dampaknya masing-masing. Kalau yang dia bentuknya cekung ke dalam, dia cenderung lebih aromatik. Kalau yang keluar ini lebih more into acidity dan sweetness. Dan untuk yang netral ini cenderung lebih bold atau lebih chocolatey atau nutty dan round mouthfeel. Oke, nomor 2 dari segi material, gua ada 2. Itu ada di kaca dan di seramik. Nah, untuk di kaca ini cenderung lebih tipis dan lebih ringan, dan untuk seramik dia cenderung rasa kopinya itu lebih ke bold dan nutty. Jadi untuk mouthfeel-nya itu lebih berat di seramik dibanding kaca. Oke, yang ketiga itu pemilihan warna. Jadi secara psikolog untuk warna merah dan pink itu bisa cenderung lebih ke arah red fruits atau sweetness dan fruity. Untuk yang segi warna putih dia itu lebih netral, dan untuk yang warna hitam dia cenderung lebih ke arah bold, nutty dan chocolatey. Oke, jadi sekarang gue mau review Hario Curve dengan perbandingan antara origami sensory cup. Nah, untuk kopinya kita bikin dulu ya. Oke, jadi gue udah prepare kopi yang untuk di brewing. Kita mulai ya. Oke, gue hari ini pakai Hario Switch, dan kopinya ini dari Shasho Coffee tentunya. Itu Costa Rica Flor de Santos. Dia natural process, dan varietalnya ini hybrid F1. Oke, hasil brewingan kopinya udah jadi. Waduh, kita tuang ke 2 gelas ya. Sebelum kita minum, gue mau jelasin sedikit mengenai Hario Curve. Jadi Hario Curve ini ada 2 side yang kita bisa minum. Yang pertama ini side A dan side B. Side A ini dia inward curve, jadi dia lebih dalam dan dia lebih tebal untuk bibir mulutnya. Kegunaan untuk minum di sisi ini lebih cenderung ke smooth mouthfeel dan long aftertaste. Dan untuk minum di temperatur yang rendah, kopinya bakal cenderung lebih manis. Oke, untuk yang sisi side B-nya ini itu cenderung lebih ke upward curve. Nah, ini dia lebih tipis, dan ini kalau kita minum kopinya ini kita bisa dapat dari aroma, dari rasa kopinya, dan aftertaste-nya lebih bright. Jadi kalau minum kopi ini pada saat lagi temperatur yang tinggi, itu membantu banget untuk dari sisi aroma dan acidity kopinya. Untuk yang origami sensory cup, nah ini udah warnanya merah, berarti udah fokus ke arah sweetness. Nah, bentuk gelasnya ini itu kayak vas bunga, jadi dia lebih kebuka di bawah dan nutupin aroma untuk rasa bau aroma kopinya. Dan dia kebuka lagi untuk dari segi rasa penuangan kita minum, dia lebih cenderung ke arah belakang mulut. Nah, jadi kita bisa dapatkan rasa sweetness, acidity, dan body. Oke, kita coba dulu ya. Sekarang kita akan coba minum dari Hario Curve. Nah, karena ini kopinya masih cenderung panas, gue bakal minum dari sisi yang tipis. Oke, sekarang gue coba dari sisi ini ya. Udah rada angkatan dikit. Wih, beda bro, buset. Oke, jadi gue udah compare dan minum, dan very surprisingly dari segi rasa kopinya, kalau dari origami
Sensory Cup, gue berasa itu kopinya ini lebih fruity dan ada sweetness, cuma bodinya ini lebih ke sirupy. Tapi kalau dari sisi Hario Curve, kalau gue minum dari sisi side B, dia tuh lebih sweetness, tapi lebih ke fruity, cuma nggak sirupy, dia lebih ke clarity ya kalau aku bisa bilang. Terus untuk dari sisi yang lebih tebel, itu lebih fruity juga, tapi pada saat kita udah di temperatur yang lebih rendah, kopinya itu cenderung lebih bold dan sweetnessnya lebih keluar. Jadi quite interesting lah. Jadi ketara banget ya kalau kita minum dengan gelas yang berbeda, itu rasa kopinya juga berbeda. Oke, jadi kalau dari sisi gua di antara dua gelas ini, kedua gelas ini nggak jelek. Contoh ya, Origami Sensory Cup, karena gelasnya ini merah, gua bakal pilih kopi-kopi yang rasanya ada red fruits kayak raspberry, strawberry. Itu gue pasti arahnya ke Origami Sensory Cup. Nah, kalau untuk Hario Curve, nah ini cocok banget nih dengan Costa Rica yang kita brew tadi. Jadi dia keluar dari sisi rasa sweetness di blueberry jam, ada maple sirupnya, ada tangerine, dan juga ada chocolate. Kalau kalian suka rasa kopi Costa Rica Flor de Santos, kalian boleh cek di Tokopedia Sesio Coffee. Atau kalian bisa mampir di Sesio Coffee di Batavia Coffee Peak. Oke guys, jadi itu pentingnya gelas di manual brew atau di perundingan kopi. Bagi kalian yang penasaran di mana gue dapat gelasnya, kalian boleh DM gue di Instagram Sesio Coffee atau kalian boleh komen di bawah section YouTube ini. Oke guys, that's it for today. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. See you in the next episode.